Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi yang soleh dan soleha, terkhusus anak-anak Umi kelas 3B. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali bertatap muka dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Walaupun lewat daring, kita harus tetap bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, serta nikmat iman. Alhamdulillah. Oke, baiklah anak-anak Umi, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita belajar, ada yang masih ingat dengan yel-yel di sekolah? Salah satunya yaitu mana duduk tertibnya? Ini. Oke, silakan dipraktikkan di rumah ya. Umi yakin kalian pasti merindukannya. Oke, baiklah anak-anak Umi. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran PAI tentang surah An-Nasr. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang mengenal surat An-Nasr, terus kemudian bacaan surat An-Nasr. Selanjutnya minggu ini akan kita praktekkan bagaimana bacaannya, serta akan kita gali arti dari Quran surat An-Nasr. Oke, baik ya. Yang pertama itu ada dimulai dari ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa'a nasrullahi wal fath, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Dan yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Masya Allah, anak-anak Umi sekalian, jadi makna dari surat ini sendiri yaitu apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi Islam ini akan menang dan akan berjaya kembali. Maka yakinlah pertolongan Allah itu selalu ada untuk kita. Apalagi kita berada di jalan yang benar, berada di jalan Allah. Terkhusus anak-anak Umi yang saat ini lagi menuntut ilmu, itu luar biasa sekali. Kalian semua berada di jalan yang benar, dan yakinlah Allah akan mempermudah semua jalan kalian dalam menuntut ilmu, asal kalian serius dalam menjalaninya. Oke? Yang kedua adalah, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Yakinlah bahwa suatu hari nanti agama kita akan menang dan akan begitu banyak orang-orang yang masuk agama Allah. Seperti bagaimana zaman terdahulu saat baginda Rasulullah SAW berdakwah, ya. Begitu banyak rintangan, tapi akhirnya alhamdulillah begitu banyak yang ikut masuk dalam agama Islam. Luar biasa sekali. Mungkin saat ini begitu banyak yang sedang menjajah kita, yang sedang melecehkan agama Islam dan lain sebagainya. Namun yakinlah itu semua hanya ujian dari Allah. Allah akan melihat ikut andil kita di dalam memenangkan agama Islam ini. Karena agama Islam ini suatu hari nanti pasti menang. Kita akan menang. Namun yang Allah lihat di situ bagaimana proses kita dalam ikut andil untuk memenangkan agama Islam ini. Ya, untuk ikut serta, ikut berpartisipasi bagaimana untuk memenangkan agama Islam ini ke depan. Bagaimana caranya? Dengan kalian mempelajari ilmu agama, dengan kalian kelak menjadi hafiz dan hafizah dan menjadi pemimpin, maka kalian akan menjadi para jundi-jundi Allah, akan menjadi para tentara-tentara Allah, baik dunia maupun di akhirat. Maka kalian akan menjadi salah satu orang yang dapat membela agama kita. Oke? Maka dari sekarang silakan semangat dalam belajar, semangat menghafal, ya. Gak boleh males-malesan. Karena kemarin kalian kan sudah janji sama Umi mau jadi hafiz dan hafizah semuanya. Terlepas kalian mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi guru, namun tetap saja mau menjadi hafiz dan hafizah. Oke? Karena hafiz dan hafizah itu apa kata Umi kemarin? Dunia akhirat. Manfaatnya dunia sampai akhirat. Lanjut.
Adapun yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Jadi begitu, Allah itu luar biasa sekali. Walaupun sebanyak apapun dosa kita, walaupun kita sering melalaikan perintahnya, namun ketika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka pintu taubat itu akan selalu terbuka. Allah akan selalu memberikan kesempatan kepada hambanya yang ingin bertaubat. Begitu Allah sangat mencintai dan menyayangi kita. Maka dari itu anak-anak ini, setiap harinya jangan lupa beristighfar kepada Allah. Karena kita hanya manusia yang lemah, kita hanya manusia yang banyak dosa. Jadi dalam setiap harinya silakan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba, dan bahkan bayi yang baru lahir pun sudah banyak yang Allah panggil, apalagi kita ya anak-anak ini. Jadi jangan pernah merasa, oh saya masih muda, saya masih anak-anak, ya jangan pernah merasa begitu. Namun merasalah seolah-olah ajal kita datang besok. Jadi setiap detik kita harus ingat sama Allah, kita harus selalu beristighfar kepada Allah, ya. Jadi Allah itu akan selalu menerima taubat kita. Jangan sampai ketika kita meninggal, kalimat la ilaha illallah tidak kita ucapkan dari lisan kita ini. Maka setiap hari silakan meminta ampun kepada Allah yang mungkin sering melawan kedua orang tuanya, yang tidak mendengarkan perkataan orang tuanya, dan yang mungkin sering tidak dengar omongan gurunya, perkataan-perkataannya dari guru atau dari nenek, dari siapapun. Silakan meminta ampun kepada Allah dan kemudian meminta maaf kepada orang tua kita, ya. Sayangi mereka selagi mereka masih hidup, serta doakan. Jangan lupa selipkan doa terbaik kalian untuk kedua orang tua kalian yang telah bersusah payah, ya nak ya, dari kalian lahir sampai kalian seperti sekarang ini. Apalagi seorang ibu, dari kalian sejak dikandung sampai sekarang itu sudah luar biasa sekali. Maka jangan pernah ucapan kata-kata keluar dari mulut kita, ya, jangan sampai. Kalaupun sudah pernah seperti itu, silakan minta maaf kepada orang tua kita. Jangan hanya menunggu momen lebaran saja. Meminta maaf itu bisa kapan saja, ya, tidak mesti harus momen lebaran. Bahkan setiap hari silakan minta maaf kepada orang tua, karena ridho orang tua itu adalah ridho Allah, ya. Dan begitu pun juga dengan guru. Ridho guru juga termasuk dari ridho Allah. Kalau guru tidak ikhlas memberikan ilmu kepada kalian, maka yakinlah kalian tidak akan pernah menjadi manusia yang baik, ya. Maka dari itu silakan setiap harinya dievaluasi perbuatan apa saja yang pernah saya lakukan, ya, baik kepada orang tua maupun kepada siapapun. Jangan sungkan untuk meminta maaf, karena Allah mencintai orang-orang yang suka meminta maaf, ya. Maka silakan meminta maaf terlebih dahulu, nggak usah pakai gengsi, karena ingat Allah itu Maha Penerima taubat. Walaupun dosa kita sebesar apapun, sebesar bumi dan langit, sebanyak buih di lautan, pasti akan Allah ampuni. Oke, baiklah anak-anak Umi, sekarang lanjut. Ada kosakata, ya, mufrodat atau kosakata surat An-Nasr halaman 4. Kita akan membacakan 5 kosakata. Yang pertama ada iza, yang artinya apabila atau ketika. Yang kedua jaa, artinya telah datang. Lanjut nasrullah, yang artinya pertolongan Allah. Dan lanjut wal fath, yang artinya dan kemenangan. Selanjutnya adalah waru'aita, dan engkau melihat. Oke, baiklah anak-anak ini, mungkin 5 kosakata aja yang kita hafal hari ini. Bagi yang sudah hafal, silakan nanti setorkan sama Umi tunggu kapanpun kalian ingin menyetorkan. Umi tunggu, ya. Umi nggak batasi waktu, Umi tunggu batas pelajaran PAI minggu depan, ya. Bagi yang tidak menyetorkan, Umi anggap hangus dan nggak dapat bintang dari Umi. Bagi yang cepat menyetorkan, maka bintangnya besar. Oke, tetap semangat anak-anak Umi dan istiqomah. Jangan lupa ibadah tilawahnya dijaga, dan jangan lupa menjaga hafalan. Oke, baiklah Umi akhiri pelajaran hari ini.
Baiklah, mungkin ini saja pelajaran dari Umi hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya, dan semoga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Allah Umi mohon ampun, kepada kalian semua Umi mohon maaf. Umi akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.